Opening scene diperlihatkan seekor betina mengurung diri tak mau makan saat si pelayan datang ke kamarnya. Betina itu pun kabur keluar kamar, tapi dia malah kebingungan karena tak ada jalan keluar dari rumah itu. Dia pun mengambil senar piano klasik, kemudian diikatkan di lehernya. Setelah itu, dirinya mengambil kepala patung sebagai pemberat tubuh dan tiba-tiba oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Jika pesugihan di Indonesia kebanyakan pelakunya memuja pelorong, tuyul, genderuwo, atau babi. Tapi beda dengan pesugihan yang ada di negaranya para bule. Sebab para bule-bule di film ini, mereka melakukan pesugihan dengan cara memuja vampir dan menumbalkan anak gadisnya. Gimana keseruan dari film The Invitation 2022 ini? So, stay with me. New York 2022 diperlihatkanlah sebutir gadis pelayan bernama Evie yang bekerja sebagai pelayan catering di sana. Saat hendak pulang, teman Evie memberikan souvenir dan juga alat tes DNA. Nasib Evie ini sungguh miris karena dia hidup sebatang kara sebagai yatim piatu sebab ditinggal emak bapaknya rekreasi bersama malaikat Israel. Dalam kamarnya, Evie pun teringat dengan alat tes DNA dari temannya. Kemudian dia membuka aplikasi DNA online untuk menemukan silsilah dari keluarganya. Dia pun mengirimkan hasil tes DNA-nya dengan harapan agar dia bisa menemukan orang-orang yang masih memiliki hubungan darah dengan dirinya. Saat Evie lagi asing ngerubi dengan Baiti, tiba-tiba dia mendapatkan chat dari seorang lewat APK itu. Evie pun merasa senang karena ada kerabat jauhnya dari Inggris yang memiliki satu darah masih mau merespon dirinya. Awalnya Evie ragu-ragu kalau pria yang bernama Oliver ini adalah seorang penipu. Tapi saat Oliver menunjukkan diagram silsilah DNA keluarganya, Evie pun langsung mau menemui dirinya di kafe shop. Oliver pun menyambut Evie dengan sangat ramah dan mereka pun menceritakan profil masing-masing. Oliver juga menceritakan silsilah dari Evie. Pada tahun 1925 terjadi sebuah skandal besar yang dilakukan nenek buyutnya Evie yang bernama Emmeline. Emmeline memiliki hubungan gelap dengan salah satu pekerjanya yang berkulit hitam. Emmeline pun merahasiakan hubungan itu dari calon suaminya. Namun sebelum dia menikah dengan sang calon, tiba-tiba dia malah melahirkan bayi hibrid Blasteran Negro X bule. Bayi itu pun dibawa kabur oleh pekerja itu keluar desa dan beranak pinak sampai ke generasinya Evie. Meskipun hal itu adalah aib masa lalu bagi keluarga Alexander, tapi nyatanya mereka semua sangat senang dan menunggu kehadiran Evie kembali menjadi bagian dari keluarga mereka. Evie pun diundang oleh Oliver ke Inggris karena akan diadakan pernikahan besar salah satu sepupunya yang bernama Martin Alexander dan Cecil DeVille. Evie pun ragu-ragu karena mempertimbangkan banyak hal termasuk biaya perjalanan ke Inggris. Berkat rayuan manis dan semua ongkos ditanggung oleh Oliver, akhirnya Evie pun go out ke Inggris. Skip cerita, sampailah Evie di istana keluarga DeVille untuk menginap sementara waktu. Dia pun sangat takjub, ternyata dirinya adalah bagian dari keturunan kaum borjuis. Bukan hanya itu, ternyata hari ini juga ada perekrutan pelayan baru di rumah itu. Sebab pelayan lama sudah raib karena ya, nanti kalian juga bakal tahu karena apa pelayan yang lama raib dari tempat itu. Evie pun juga berkenalan dengan salah satu pelayan baru yang bernama Dia saat Evie tanpa sengaja menyenggol gelas yang dibawanya. Evie juga bertemu dengan si tuan rumah yang bernama Walter. Walter menyambut Evie dengan senang dan ramah. Si kepala pelayan mengantarkan Evie menuju kamarnya. Evie pun tampak takjub melihat ornamen klasik di rumah itu. Saat dalam kamar, dirinya melihat lukisan jadul mantan nyonya rumah yang sudah koit bunuh kediri di awal film tadi. Mbok Darsiam pun menceritakan kalau si nyonya koit beberapa hari yang lalu. Evie yang mendadak dapat durian runtuh menceritakan pada Baiti tentang kesan-kesan dan pengalamannya menjadi orang kaya baru. Kemudian Evie melakukan aktivitas joggingnya di malam itu. Dari jauh dirinya melihat penampakan Emmeline yang sudah koit di jendela kamarnya. Emmeline pun membisikkan bahwa kau akan berakhir sepertiku. Evie pun terbangun dari tidurnya setelah bermimpi melihat kepala Emmeline yang menggelinding kayak das gelondong. Evie tersontak bangun pukul 3 subuh. Dia kehausan dan keluar kamarnya. Namun langkah Evie terhenti saat melihat pelayan-pelayan baru ini di briefing oleh si kepala pelayan. Saat dirinya coba mengamati apa yang sebenarnya terjadi, dari belakang tubuhnya muncullah sesosok makhluk misterius yang coba menyentuhnya. Bulu kuduk Evie pun merinding, namun pada saat dia menoleh ke belakang, makhluk itu pun menghilang dan muncullah Mbok Darsiam yang mengagetkan Evie. Lonceng pun berbunyi dan salah satu pelayan diberi tugas untuk membersihkan ruang perpustakaan. Karena lampu di ruangan itu sedang error, maka dirinya menggunakan lilin sebagai penerangan.
Namun lilin itu pun tiba-tiba mati. Musik klasik dari Grama pun tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Dalam ketakutannya, dirinya melihat sosok makhluk yang bergelantungan di atas atap. Dan tiba-tiba Ivy pun menghadiri reuni dari klan keturunan keluarga Alexander yang sedang berkumpul di rumahnya Walter. Mereka semua sangat senang dan ramah karena kini Ivy sudah menjadi bagian dari keluarganya. Kehadiran Ivy mereka anggap sebagai anugerah karena dari generasi ke generasi klan Alexander ini tidak pernah memiliki keturunan perempuan. Dan selama berabad-abad hanya Ivy lah satu-satunya darah daging klan Alexander yang berjenis kelamin betina. Skip cerita diperlihatkanlah dia dan Saripah yang mendapatkan tugas dari kepala pelayan untuk mengambil arak tuban di bangker bawah tanah. Dan seperti yang sudah bisa kalian tebak, ternyata lagi-lagi para pelayan ini cuma dijadikan tumbal untuk makanan makhluk misterius penunggu rumah ini. Malam ini diadakan pesta reuni besar-besaran dari 3 klan keluarga, yaitu klan keluarga Alexander, klan keluarga Klopstock, dan keluarga Billington. Para konglomerat ini berkumpul di rumahnya Walter karena mereka semua terikat dalam satu aliansi bisnis perduniawian dengan klan Deville, yaitu klannya si Walter, pemilik rumah ini. Muncullah 2 betina cantik, Lucy dari klan keluarga Billington dan Victoria dari klan keluarga Klopstock. Mereka berdua berkenalan dengan Ivy. Si Lucy gadis lucu ini menyambut kehadiran Ivy dengan senang dan ramah. Akan tetapi Victoria justru menyambutnya dengan sikap yang sentimen. Walter pun nongol seketika itu juga. Dia langsung menyambar Ivy dan langsung mengajaknya berdansa seketika itu juga. Ivy pun merasa giguk dengan sikap manis si Walter ini. Dari jauh Victoria cuma memandangi mereka berdua dengan perasaan cemburu. Kemudian Walter mengajak Ivy jalan-jalan dan menunjukkan galeri seninya. Mereka pun berbincang-bincang dan menceritakan profil masing-masing. Terlihat dari gelagatnya kalau Walter ini jatuh cinta dengan si Ivy. Dan Ivy pun juga merasakan hal yang sama. Saat mereka adu jigong, dari luar tampaklah siluet Victoria yang mengintip mereka berdua. Ivy pun terbangun dari tidurnya karena dia merasakan firasat yang aneh. Dia pun celingak-celinguk dan pada saat dia melihat ke atas, nampaklah siluet jari-jari makhluk misterius di atas kelambu tempat tidurnya. Dirinya tersentak ketakutan dan ngumpet di bawah kolong, namun tiba-tiba Ivy pun merasa lega karena Walter kini ada di kamarnya. Dan makhluk itu pun pergi entah kemana. Pada saat Mbok Darcy yang membersihkan serpihan lilin yang dijatuhkan oleh Ivy pun memperhatikan pasak runcing yang digunakan sebagai tatakan kaki lilin. Ivy tak berani tidur sendiri dan meminta Walter menemaninya hingga ia tertidur. Di pagi harinya dirinya terbangun dan dia melihat undangan perjamuan makan dari Walter. Lucy dan Victoria mengajak Ivy melakukan spa. Semua perempuan dari klan Klopstock dan Billington sudah stay di tempat ini. Untuk para cowok-cowok yang menonton review film ini, saya harapkan menutup hidung kalian sebab saya akan menampilkan adegan Victoria yang sedang renang sambil bugil. Pada saat si pelayan membersihkan kukunya Ivy, tanpa sengaja dirinya melukai jari-jari Ivy hingga berdarah. Sontak hal itu membuat Victoria keluar dari kolam dan mencocok darah Ivy. Ivy yang kesal karena tindakan Victoria, seketika itu juga dia langsung out dari tempat itu. Namun Ivy merasa penasaran dengan isi ruang perpustakaan yang ada di sana. Dia pun lantas memasuki ruangan itu dan tanpa sengaja dirinya melihat file arsip screenshotan Facebook dirinya. Ivy pun merasa dongkol dengan tindakan Walter yang mengintai aktivitas dirinya melalui sosmed dan dia pun hendak cabut ke New York hari ini juga. Setelah perdebatan panjang dengan Walter, hati Ivy pun akhirnya luluh juga oleh bacotan si Walter. Kata orang-orang, jika kalian berduaan dengan lawan jenis, maka pihak yang ketiga adalah setan. Karena Walter ingin menyenangkan setan, maka mereka pun melakukan adegan secara manusiawi. Ketiga keluarga besar yang sudah bosan duduk di depan meja perjamuan karena menunggu Ivy nggak nongol-nongol juga. Ivy pun muncul dan seketika semua orang menyambut Ivy dengan sikap yang ramah. Tapi kenapa wajah Mbok Darcy merasa resah akan semua ini? Dengan elegannya, Walter menyambut ketiga aliansi keluarga besar ini. Namun pada saat Ivy bertanya di mana calon pengantinnya bernama Cecil dan Martin, kembali si Walter berpidato dan memproklamirkan Ivy sebagai calon istrinya. Ivy pun sontak terkaget dengan semua pernyataan Walter ini. Dan sebagai ritual perjamuan makan, tanpa disadari si pelayan dirinya disembelih dari belakang dan seluruh darahnya ditap dalam mangkok besar. Semua orang-orang pun cuma nyantai-nyantai aja melihat kejadian ini. Kemudian darah itu dihidangkan pada Walter, Victoria, dan Lucy.
Ivy pun cuma ngejar-ngejar sambil ketakutan melihat adegan sadis di hadapan hidungnya. Ivy mengingat dan mengurutkan segala peristiwa. Ternyata guys, Victoria dan Lucy ini adalah istrinya Walter. Lebih dari 500 tahun Victoria sudah jadi istrinya Walter, sedangkan Lucy sudah 100 tahun. Dan si Emmeline, nenek buyutnya Ivy yang bunuh Kediri di awal film tadi, juga adalah istrinya Walter. Jadi ceritanya gini loh guys, demi mendapatkan kekayaan dan kejayaan, klan keluarga Alexander, keluarga Klopstock, dan keluarga Billington, mereka semua melakukan pesugihan vampir dengan cara memuja Walter. Tapi syarat dari pesugihan itu adalah setiap keluarga harus merelakan satu anak gadisnya dinikahi Walter, dengan konsekuensi dirinya bakal berubah menjadi vampir. Karena Emmeline, nenek buyutnya si Ivy, sudah is dead, maka keluarga Alexander harus memberikan calon pengganti pada Walter. Sedangkan selama berabad-abad, keluarga Alexander sendiri tak pernah memiliki keturunan perempuan. Itulah kenapa sambutan klan Alexander pada Ivy sangatlah ramah, sebab perjanjian tumbal pengantin yang terputus bisa dilanjut lagi melalui Ivy. Dan pernikahan sepupu Oliver, Martin Alexander, dan Cecil DeVille sebenarnya tidak ada loh guys. Itu hanya akal-akalan mereka saja. Serta lukisan jadul di kamar Ivy yang dipilih Mbok Darcium baru mati kemarin sebenarnya adalah lukisannya nenek buyutnya Ivy yang bernama Emmeline. Dan mereka semua cuma mengeprank Ivy agar supaya Ivy bisa pergi ke Inggris. Seluruh sandiwara penuh konspirasi ini akhirnya baru disadari Ivy hari ini. Oh ya guys, kata orang-orang channel saya ini nggak bisa di like and di subscribe. Kalau nggak percaya sih, coba aja cotos logo like and subscribe channel ini. Tapi kata Lek Baimo, dia berhasil nge-like and subscribe channel ini. Dan ajaibnya, keesokan harinya Lek Baimo tiba-tiba nemu uang segepok di halaman rumahnya. Dan sampai sekarang Lek Baimo selalu diteror rezeki yang tiada henti menghantui hari-harinya. Coba aja kalian cotos logo like and subscribe channel ini, siapa tahu berhasil dan mendapatkan teror keberuntungan sepanjang hari kayak nasib Lek Baimo. Kancut. Ivy yang panik dalam ketakutan mencoba untuk keluar dari ruangan ini. Mbok Darcium terlihat sangat iba melihat kondisi Ivy, tapi tidak semudah itu untuk keluar dari tempat jahanam ini. Dan kini tubuh Ivy mereka sekap dalam ruang bawah tanah. Victoria dan Lucy pun datang untuk menemui Ivy. Victoria terus mengintimidasi Ivy dan mengatakan kalau makhluk yang coba menyerang si Ivy di kamar saat dia tidur adalah dirinya. Sedangkan makhluk yang sudah membantai para pelayan adalah si Walter. Itulah kenapa alasan di tempat ini sering terjadi perekrutan pelayan baru. Karena pelayan lama yang ada di tempat ini hanyalah bahan buat konsumsi rasa hausnya Walter pada darah. Sedangkan Lucy coba terus menenangkan Ivy agar semua urusan ini berjalan lancar. Lucy pun juga membriefing Ivy agar saat ritual pernikahan nanti dia harus meminum darah Walter supaya dia bisa mendapatkan kekuatan vampir dari si Walter. Tetapi setelah si Walter meminum darah Ivy, barulah si Ivy akan mendapatkan keabadian. Efek kekuatan dan keabadian vampir akan tetap aktif selama Walter masih hidup. Tiba-tiba nongollah dia yang histeris dirantai dalam ketakutan. Victoria pun hendak menyedot darah dia, tapi Ivy melarangnya sebab dia juga menginginkannya saat Ivy sudah berubah menjadi vampir nantinya. Ivy pun dimasukkan ke dalam peti oleh Victoria agar supaya dirinya tidak kabur. Namun sehabis azan azhar, tiba-tiba ada seseorang yang mencokel peti itu dengan seekor peti itu dengan seekor linggis. Dan ternyata Mbok Darcium lah orang dibalik tindakan ini. Mbok Darcium yang baik hati ini meminta agar supaya Ivy cepat pergi ke bandara dan meninggalkan Inggris. Jika bertemu dengan salah satu dari mereka, cuma dengan pasak, memenggal kepala dan dibakar adalah cara untuk membunuh para vampir itu. Seluruh penjaga sudah memburu Ivy dan dia pun masuk untuk bersembunyi dalam rumah pendingin. Namun dia terkaget karena disinilah mayat-mayat para pelayan itu disimpan. Tiba-tiba muncullah kepala pelayan yang membawa mayat untuk disimpan di tempat ini. Ivy pun bersembunyi di bawah kolong dan ternyata jasad mayat itu adalah si Mbok Darcium yang sudah dibunuh oleh si kepala pelayan. Ivy pun mendesah saat darah Mbok Darcium menetes ke mukanya. Sontak kelapa pelayan pun coba mencari sumber suara itu. Namun Ivy berhasil kabur dan memblokir kepala pelayan di tempat itu. Ivy pun terus berlari ke arah kiblat. Sehabis Isya, dia berhasil menemukan sebuah perkampungan. Dia pun meminta bantuan pada pasutri tua ini agar dia bisa mendapatkan tempat yang aman. Mereka mencoba menghubungi seseorang, akan tetapi Ivy langsung tersentak saat melihat foto jadul di dinding, di mana foto itu memperlihatkan kedua pasutri ini yang berfoto dengan para penjaga dan kepala pelayannya Walter. Ivy pun langsung menyadari kalau kedua orang ini adalah bagian dari antek-antek si Walter. Dia pun mencoba untuk kabur, akan tetapi
Kini Ivy sudah terbangun dari pingsannya dan sudah berada di hadapannya Walter. Walter pun menceritakan masa lalunya pada Ivy. Dia pun juga mengiming-imingi Ivy dengan kekayaan, kekuasaan, dan keabadian. Walter pun juga menikmati darah pelayan yang sudah gembeletak di sampingnya sebagai camilan ringan. Kepala Ivy yang masih pusing langsung mual dan terpingsan melihat hal itu. Keesokan harinya, ritual pernikahan Ivy dan Walter pun dilaksanakan. Sosok dia juga nampak terikat di sebelah altar dekat lilin. Ivy teringat dengan pesan emaknya, ketika segalanya sulit, kau bakal jauh lebih kuat dari yang kau kira. Sontak otak Ivy mendadak encer karena teringat pesan itu. Setelah ijab kabul selesai, kemudian disambung dengan ritual mimik darah. Dan darah Walter pun disedot Ivy sebanyak mungkin hingga tubuh si Walter ngelimbruk tak berdaya. Kini secara fisik tubuh Ivy pun sudah berubah menjadi vampir, tapi jiwa manusianya masihlah Ivy sebelum Walter menghisap darahnya. Saat ganti giliran si Walter hendak menghisap darah Ivy pun malah mendatangi dia. Dan tiba-tiba Ivy pun mengamuk kayak jaran kepang dan mengobrak-abrik altar hingga membuat si pendeta terbakar. Dia pun juga mengambil pasak tatakan kaki lilin dan ditusukkannya pada si Walter, hingga membuat fisik Walter mendadak menua. Semua orang pun kabur karena keganasan Ivy, dan Ivy pun juga kabur dari ruangan itu sambil dikejar-kejar oleh Victoria. Terjadi pertarungan sengit antara Ivy dan Victoria. Namun pada saat Ivy terpojok dan terintimidasi, tiba-tiba muncullah Lucy yang menyerang Victoria. Alasan Lucy menyerang Victoria adalah karena Lucy sangat menyayangi Ivy dan sudah menganggapnya seperti saudara kandung. Kini pertarungan Victoria dan Lucy tidak dapat dihindarkan lagi. Dan tubuh mereka berdua menancap di tombak ornamen naga hingga malaikat Izrail menyebutnya. Tiba-tiba si kepala pelayan menyerang Ivy, tapi dengan mudahnya si Ivy mengisdatkannya. Ivy yang mengetahui kalau Walter masih hidup, dia pun mengambil penjerat leher untuk memburunya. Dan tiba-tiba Ivy yang dicekik Walter sontak langsung mengeluarkan senjatanya. Dan saat Walter kesakitan karena tangannya terpotong, Ivy pun langsung menendangnya ke dalam kobaran api. Kini efek vampir dari dalam tubuh Ivy sudah mulai lenyap. Itu tandanya si Walter sudah dijemput oleh malaikat Izrail. 2 minggu kemudian, nampaklah Oliver yang lagi panik sedang menelpon seseorang. Namun tiba-tiba muncullah Ivy dan temannya yang akan segera membantainya. Dengan setelan rambut barunya, Ivy pun kini menjadi pemburu klan Alexander keluarganya sendiri. Gimana? Keren kan cerita dari film pesugihan barat ini? Jika kalian suka dengan review film ini, coba aja kalian tonjok logo like and subscribe channel MC YouTube ini. Mungkin segitu saja. And so, wassalam.